Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya dan telah memberikan kita kesehatan lahir batin sampai dengan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi mengenai akhlak dan juga hubungannya Islam dengan dunia seni, terkhususnya seni tari. Sebelum masuk kepada materi inti, yaitu hubungan Islam dengan dunia seni, terkhususnya seni tari, saya akan membahas tentang akhlak terlebih dahulu. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata huluk yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran Surah Syad ayat 46, yaitu Inna ahlasnahun bikholisotin zikrodar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surah Sad ayat 46. Akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Macam-macam akhlak, yaitu yang pertama ada akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmunah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri dengki, tamak, hasad, takabur, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari kita memiliki akhlak yang baik yaitu memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dicintai Rasulullah SAW. Keutamaan memiliki akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik yaitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan bahwa seorang muslim yang memiliki sifat terpuji akan dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki
akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kita sebagai muslim harus memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Karena apapun yang kita lakukan di dunia akan berdampak pada kehidupan di akhirat. Dan jika kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, maka kita akan disenangi orang lain dan memudahkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Keutamaan memiliki sifat terpuji ini atau akhlak yang baik yaitu seorang muslim yang memiliki sifat terpuji atau akhlakul mahmudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Tak hanya itu, seorang muslim yang memiliki akhlak terpuji juga dapat menggapai derajat seperti orang yang berpuasa atau sholat. Contoh akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, selalu rendah hati dan tidak sombong, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik, karena ia tahu setiap yang keluar dari mulutnya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, menjaga aib orang lain, memberikan nasihat yang baik pada orang lain, dan masih banyak lagi. Contoh dari akhlakul mazmumah dalam kehidupan sehari-hari atau akhlak tercela: bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, mengingkari janji yang sudah dibuat, mencuri barang atau mengambil barang milik orang lain atau yang bukan haknya, berbicara kasar atau durhaka pada orang tua maupun orang-orang yang lebih tua lainnya, berprasangka buruk pada orang lain atau suuzon, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungannya seni dengan Islam, terkhususnya di dunia seni tari. Seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran atau seni suara, penglihatan atau seni lukis, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak atau seni tari. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah agama yang nyata dan sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki cita rasa, kehendak, hawa nafsu, sifat, perasaan, dan akal serta pikiran. Di dalam jiwa, perasaan, nurani, dan keinginan manusia terbenam rasa suka akan keindahan, yang mana keindahan tersebut adalah seni. Keindahan di sini adalah sesuatu yang dapat menggerakkan jiwa, kemesraan, dapat menimbulkan keharuan, kesenangan, bahkan juga bisa menimbulkan kebencian, dendam, dan lain-lain. Di dalam Islam, seni adalah penggerak nalar yang bisa menjangkau lebih jauh apa yang berada di balik materi. Setiap manusia berhak mengeluarkan kreativitas mereka, seperti seni dalam membaca Al-Quran, seni kaligrafi, dan lain-lain. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam, tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Seni adalah sebahagian daripada kebudayaan. Di dalam Islam meliputi agama kebudayaan, maka dengan sendirinya kesenian merupakan sebahagian dalam Islam. Ia juga diturunkan untuk menjawab fitrah
naluri, atau keperluan asasi manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kesenangan. Firman Allah yang artinya, "Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasan kamu ketika waktu sembahyang, makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang yang berlebih-lebihan." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Quran Surah Al-A'raf ayat 31-32. Prinsip-prinsip seni di dalam Islam adalah, yaitu yang pertama, seni yang dapat mengangkat martabat insan dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, seni yang dapat mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan, dan moral. Yang ketiga, seni yang dapat menghubungkan keindahan sebagai nilai-nilai yang tergantung kepada seluruh kesahihan Islam itu sendiri. Di mana, menurut Islam, seni yang mempunyai nilai tertinggi adalah seni yang dapat mendorong ke arah ketakwaan, kemakrufan, dan moralitas. Yang keempat, seni yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Islam tidak melarang seni, tetapi sebagai orang seni, kita harus mengetahui batasan-batasan dalam Islam. Contohnya, di dalam seni tari, yaitu ketika menari harus tetap menutup aurat, karena di dalam Islam tidak diperbolehkan membuka aurat, apalagi mengundang syahwat bagi para penonton atau penikmat seni tersebut. Nah, kita bisa memakai pakaian yang sewajarnya dan sepantasnya. Memang dalam Islam tidak melarang seni, tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim tetap menjaga batasan-batasan yang seharusnya memang kita jaga. Marilah kita sebagai seorang muslim terus memperbaiki akhlak kita, dan sebagai seorang penyuka seni, apalagi kalian yang memang ada di dunia seni, terkhususnya seni tari, terus mengembangkan kesenian dengan menjaga batasan-batasan dalam Islam. Tari yang diperbolehkan dalam Islam ialah tari yang sesuai dengan kaidah Islam, serta membawa kemanfaatan bagi penikmat tari, bukan sebaliknya. Ketika sebuah karya tari mempengaruhi penonton untuk bertindak negatif, maka tari tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tari Islami tidak hanya tari yang tertutup auratnya seperti pakaian seorang muslim dan muslimah, tetapi tari juga harus ada nilai-nilai kehidupan, sehingga memberikan pembelajaran serta menumbuhkan kesadaran penonton selaku penikmat tari untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupannya atau ke dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.